Kalian berminat untuk membuka usaha toko obat, lalu bingung mau mulai dari mana? Halo, Assalamualaikum sahabat sehat. Perkenalkan, saya Apoteker Lestri memberikan edukasi tentang dunia kesehatan dan farmasi kepada kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan share video ini mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Keep watching! Ada 5 poin penting ya yang harus kalian siapkan sebelum memulai pengurusan izin toko obat. Ingat, toko obat harus berizin agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat setempat. Jadi ada 5 poin penting. Poin pertama yang harus kalian siapkan adalah 1, secara administrasi. Nah, secara administrasi nanti poin-poin atau berkas-berkasnya apa saja akan saya sebutkan. Yang kedua, kalian siapkan lokasi yang akan nanti disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota. Kemudian yang ketiga itu adalah bangunan. Jadi bangunannya juga harus memenuhi persyaratan. Yang keempat, sarana, prasarana, dan peralatan yang ada untuk operasional nanti. Dan yang kelima, jangan lupa SDM, sumber daya manusia yang kompeten. Jika ada dari kalian yang sudah mempunyai usaha toko obat, kemudian ingin memperpanjang izin atau melakukan perubahan, ini persyaratannya hampir sama ya. Jadi untuk yang baru dan yang akan perpanjangan ataupun melakukan perubahan, mempunyai administrasi yang hampir sama seperti yang akan saya sebutkan. Nah, untuk yang persyaratan administrasi pertama, teman-teman persiapkan surat permohonan dari pelaku usaha. Ini untuk nanti keperluan administrasi di OSSRBA ya. Apakah usahanya berbentuk perseorangan atau non-perseorangan. Kemudian teman-teman harus mempersiapkan juga surat perjanjian kerjasama dengan tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Jadi ini harus juga punya yang dilengkapi dengan materai. Kemudian teman-teman juga harus mempunyai dokumen SPPL, nanti ada formatnya dari OSSRBA, dan seluruh dokumen yang mengalami perubahan. Nah, ini untuk toko obat yang mengalami perubahan izin saja. Atau toko obat yang mengalami perpanjangan izin juga harus memberikan beberapa izin-izin yang masih berlaku. Self-assessment juga, self-assessment penyelenggara toko obat ini juga harus punya, ini untuk teman-teman yang melakukan perpanjangan izin saja ya, serta yang melakukan perubahan izin. Selanjutnya dokumen pelaporan terakhir, nah ini juga untuk teman-teman yang melakukan perpanjangan dan perubahan izin. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obatnya melalui aplikasi Simona, namanya dari Kemenkes, maka teman-teman harus membuat surat ini juga untuk yang baru mempunyai izin. Pembayaran PAD sesuai kebijakan Pemda setempat. Kedua, lokasi. Lokasi itu cukup kalian memberikan informasi geotek toko obat kalian dan memberikan informasi terkait lokasi toko obat, apakah di pusat perbelanjaan, di apartemen, di perumahan, atau dimanapun berada dari lokasi yang akan kalian buat untuk tempat usaha. Ya, ini adalah bangunan. Bangunan ini juga mendapatkan persetujuan dulu ya teman-teman, harus diverifikasi juga. Dari bangunan ini yang menginformasikan pembagian ruangan, ukuran dari toko obat tersebut gitu. Yang keempat, sarana, prasarana, dan peralatan. Nah, ini semua data-data sarana, prasarana, peralatan itu juga harus diinformasikan beserta foto, papan nama toko obat, dan posisi pemasangannya. Dan yang kelima, tadi adalah sumber daya manusia. Struktur organisasi sumber daya manusianya bagaimana, siapa sebagai penanggung jawabnya, terus memuat paling sedikit itu terdiri dari informasi tentang tenaga teknis kefarmasian atau TTK sebagai penanggung jawab, direktur jika yang punyanya adalah non-perseorangan ya teman-teman, atau orang lain sedangkan teman-teman bekerja seperti itu. Atau tenaga teknis kefarmasian lain seperti tenaga teknis kefarmasian pembantu lainnya, tenaga administrasi, dan tugas-tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM tersebut. KTP, surat tanda registrasi TTK-nya, surat izin praktek TTK-nya gitu. Dan jumlah tenaga lainnya dan yang ikut dalam operasional dari toko obat tersebut. Seluruh TTK ingat harus mempunyai surat izin praktek. Jadi teman-teman urus dulu surat izin praktek dari TTK yang akan bekerja untuk toko obat teman-teman. Semua persyaratan di atas adalah persyaratan secara garis besar yang diberikan oleh sistem OSSRBA untuk kita penuhi. Tapi jika ada persyaratan lain di luar itu tergantung dari kebijakan di daerah setempat teman-teman berada. Sudah cukup mudah dan aman. Jadi beberapa persyaratan di atas merupakan persyaratan yang telah diupdate tahun 2023. Ingat bahwa yang berperan penting di dalam
operasional toko obat harus ada penanggung jawab yang namanya tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker. Jadi lebih baik teman-teman merekrut atau mencari dulu tenaga teknis kefarmasian jika kalian sendiri bukan tenaga teknis kefarmasian dan mengurus surat izin prakteknya. Setelah itu baru beberapa dokumen lainnya mudah untuk diikuti. Teman-teman, sekian video pendek tentang panduan pengisian formulir ataupun persiapan berkas-berkas yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin membuka usaha toko obat yang berizin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe atau share kepada semua teman-teman kalian, mana tahu mereka membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.